Halo guys, balik lagi bersama Mimin di channel MR Aditya Novels. Kali ini kita akan melanjutkan cerita yang kemarin ya guys ya. Bab 3, hubungan terlarang. Di apartemen yang mewah itu, seorang laki-laki duduk santai sambil memainkan sebuah game. Sembari menunggu kekasihnya yang sedang asik berdandan. Yang sudah belum, ucapnya. Sedikit kesal karena menunggu kekasih hati sangat lama berdandannya. Sudah 1 jam lebih dia menunggu, tapi yang ditunggu tak juga nampak. Hingga Adri memutuskan untuk melihat apa saja yang dilakukan Bianca di dalam kamar dengan waktu yang sangat lama. Ya, mereka adalah Adri dan Bianca, sepasang kekasih yang saling mencintai. Adri pergi dari rumah menghindari sang istri demi membuat sang kekasih bahagia. Ya sayang, selesai. Sudah. Bagaimana penampilan aku? Dengan berbalik menampilkan dandanannya kepada Adri. Adri pun sangat terpesona dengan penampilan kekasihnya malam ini. Kamu cantik sekali malam ini sayang. Oh, jadi aku nggak cantik selama ini. Dengan wajah cemberut yang nggak sayang. Maksud aku itu, kamu malam ini sangat mempesona. Sampai-sampai aku pangling loh lihat kamu. Ucapnya dan langsung merangkul pinggang kekasihnya itu agar keluar dari kamar Bianca. Makasih loh sayang, dengan wajah yang sangat bersemu merah. Mereka pun langsung menuju lift agar mereka bisa pergi menuju tempat yang mereka inginkan. Kembali di rumah yang mewah dengan nuansa Eropa, seorang perempuan yang belum bisa tidur memikirkan sang suami yang belum pulang-pulang juga. Padahal jam sudah menunjukkan jam 12 malam. Inilah membuat Fatimah sangat khawatir. Memang sih biasanya Adri juga kadangan pulang malam. Tapi entah mengapa malam ini Fatimah sangat cemas dengan suaminya ini. Ia merasakan ada hal yang besar yang akan terjadi. Tapi Fatimah tidak tahu apa yang menimpanya ini. Ia hanya berzikir sambil duduk di sofa untuk menunggu kepulangan sang suami. Tapi yang ditunggu sekarang malah melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan tanpa adanya ikatan sebuah pernikahan. Ya, mereka adalah Adri dan Bianca. Flashback on. Setelah pulang dari makan malam romantis tadi, Adri yang berniat pulang setelah mengantar sang kekasih sampai di halaman apartemennya itu. Tapi belum sempat keluar, Bianca malah menahannya dengan Bianca memeluknya dari belakang. Adri pun langsung berbalik badan untuk melihat wajah Bianca. Kamu kenapa sayang? Ucap Adri sambil memegang pipinya mulus Bianca. Aku mau kamu nginep di sini saja. Tapi aku nggak bisa sayang. Kita kan belum menikah. Ya sudah, kalau begitu, sana pulang, temui istri kampunganmu itu. Bianca pun langsung berlari ke kamarnya. Adri pun tak tega meninggalkan Bianca dalam keadaan sedih. Jadi, Adri pun memutuskan untuk menenangkan hati Bianca terlebih dulu sebelum ia pulang ke rumah. Jangan sedih ya, ucap Adri mendekati Bianca yang tidur sambil menangis menutup matanya dengan bantal. Pergi, aku tahu kamu ingin menemui istrimu itu kan, ucapnya dengan berteriak. Adri pun langsung menjambak rambutnya. Inilah yang ia takutkan, kalau Bianca sudah marah pasti akan susah membujuknya dan Bianca akan melakukan apa saja. Ia tidak akan memperdulikan walaupun itu membahayakan nyawa Bianca sendiri. Perlahan Adri pun mengambil bantal yang dijadikan untuk penutup wajah Bianca tersebut. Yang dengarin aku ya. Bukan seperti yang kamu pikirkan itu. Aku pulang dulu. Karena kita tidak boleh tidur di satu kamar. Padahal kita belum ada ikatan pernikahan.
Nanti setelah kita menikah, aku pasti akan selalu di samping kamu sayang, ucap Adri dengan penuh kasih sayang sambil merapikan anak rambut yang menghalangi wajah cantik sang kekasih. Jadi, kamu belum sempat Adri melanjutkan bicaranya, Bianca dengan beraninya langsung saja mencium bibir Adri. Walaupun awalnya Adri sempat terkejut, tapi karena kelihayan Bianca, Adri pun terhanyut dan mereka pun melakukan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan. Flashback off. Azan subuh berkumandang. Seorang perempuan yang tertidur di sofa itu pun terbangun karena mendengar suara azan yang lantang itu. Astagfirullah, aku ketiduran di sini ternyata. Oh iya, apa Mas Adri sudah pulang belum ya? Ucapnya dengan menanyai dirinya sendiri. Fatimah pun bergegas ke lantai atas untuk mengecek suaminya pulang atau tidak. Kamarnya Mas Adri kok masih rapi ya? Atau Mas Adri tidak pulang semalam? Fatimah pun celingak-celinguk melihat apa yang ia cari. Ternyata memang tidak ada. Kemana ya Mas Adri semalam? Tidur di mana ya dia? Ucapnya dengan sedih entah mengapa. Dari semalam suasana Fatimah sangat mengkhawatirkan suaminya ini. Tidak ingin berlarut-larut dari lamunannya, Fatimah pun memutuskan untuk menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim terlebih dahulu. Fatimah pun menjalankan sholatnya dengan khusyuk. Setelah selesai, ia pun berdoa kepada Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Ya Allah, kepadamulah hamba memohon dan meminta. Hamba mohon kepadamu, lindungilah suami hamba dimanapun ia berada, dan semoga ia selalu berada di jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Dan hamba memohon ya Allah, hilangkanlah kegelisahan dan kekhawatiran yang ada di hati hambamu ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah menghadap kepada Sang Pencipta, hati Fatimah agak sedikit tenang. Walaupun masih ada kekhawatiran, Fatimah pun langsung keluar dari kamarnya untuk memasak makanan. Siapa tahu suaminya pulang nanti, maka suaminya bisa langsung makan saja. Kalau makanan sudah masak, meskipun nanti makanan itu tak akan tersentuh oleh suaminya, tapi Fatimah masih tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Sedangkan di apartemennya Bianca, tempatnya di kamar, ada seorang pria yang menyesali perbuatan yang mereka lakukan tadi malam. Adri pun melihat ke samping, di mana sang wanita masih tertidur dengan pulasnya. Walaupun Adri menyesalinya dan walaupun Adri baru pertama melakukan hubungannya, Adri tidak bodoh. Ia tahu bahwa Bianca tidaklah perawan lagi. Dia ingat tadi malam Bianca tidak teriak kesakitan, malah sebaliknya Bianca malah mengerang kenikmatan, dan Adri ingat ia tak melihat darah keperawanan yang dimiliki oleh Bianca. Adri pun bertanya-tanya, bagaimana bisa Bianca tidak perawan lagi? Siapa yang mengambil keperawanannya Bianca? Dan masih banyak lagi yang dipikirkan oleh Adri. Masih asik dengan lamunannya, sang perempuan pun telah bangun juga dari tidurnya. Ia pun tersenyum manis menghadap ke Adri. Sayang, kamu sudah bangun ya? Ucap Bianca masih menampilkan senyum yang tak pudar. Bagaimana tidak, inilah yang diinginkan oleh Bianca, yaitu menjadi nyonya Adri seutuhnya, bukan sebagai kekasih Adri saja. Maaf sayang atas kejadian tadi malam, ucap Adri sambil menjabak rambutnya. Hei, jangan lakukan itu sayang. Kita melakukannya atas nama cinta sama cinta. Jadi tak ada kata penyesalan. Bianca pun menenangkan Adri. Sedangkan Adri bingung kenapa Bianca tidak menyesali perbuatan yang mereka lakukan tadi malam. Kembali ke rumah mewah yang ditempati oleh Fatimah dan Adri, sekarang seorang perempuan yang tersenyum sambil menyiram tanamannya dan menyanyikan lagu sholawat untuk mengawali pagi yang indah ini.
Saat sedang asik-asiknya menyiram dan bernyanyi, Fatimah pun mendengar suara mobil masuk ke dalam parkiran rumah. Lantas saja Fatimah menoleh ke asal suara. Ternyata sang suami pun telah pulang. Fatimah pun bergegas mematikan keran air dan setelah selesai Fatimah langsung masuk ke rumah untuk menyambut kedatangan Adri. Setelah masuk ke dalam rumah, Fatimah melihat Adri yang baru saja menginjakkan kakinya ke anak tangga. Fatimah pun segera menghampiri Adri. "Mas, mau aku siapin air dulu untuk kamu mandi? Pasti kamu capek banget ya dari kantor." Melihat penampilan Adri yang berantakan, "Maaf mas, sini biar Pati saja yang bawa jas sama tas kerja." Fatimah pun ingin menghampiri Adri dan ia pun menjulurkan tangan untuk mengambilnya. Tapi belum sempat Adri pun melemparnya saja ke arah Fatimah. Adri pun segera menaiki anak tangga dan masuk ke dalam kamarnya diikuti oleh Fatimah. Setelah memasuki kamar, Adri pun langsung menjatuhkan bobot tubuhnya ke sofa yang besar terletak di kamarnya. Sedangkan Fatimah langsung menuju kamar mandi. Setelah selesai menaruh tas dan jasnya Adri tadi, sedangkan Adri itu pun langsung merabahkan badannya di sofa tadi. Dia pun memejamkan matanya, memikirkan apa tindakan yang harus ia ambil. Bukan itu saja, dia masih memikirkan kenapa Bianca tidak lagi perawan dan masih banyak pikiran yang menghampiri otaknya itu. Hingga ada suara yang mengagetkan dari lamunannya. "Mas, mandi gih." Pati sudah selesai menyiapkan keperluan mandinya. Belum selesai Fatimah melanjutkan kalimatnya dengan Adri. Adri dengan dulu berjalan menuju kamar mandi tanpa mendengar apa yang dikatakan oleh Fatimah, apalagi menjawabnya. Ya, itu jangan diharap. Fatimah hanya tersenyum kecut melihat kelakuan Adri suaminya. Tapi Fatimah tak ambil pusing. Memang seperti itu kelakuan suaminya selama ini kepada dia. Fatimah pun langsung menuju lemari baju Adri dan menyiapkan pakaian untuk Adri pakai nanti. Setelah selesai, Fatimah pun langsung keluar dari kamar Adri dan ia pun langsung menuju kamarnya. Ia juga sebenarnya belum mandi, tapi Fatimah langsung memutuskan untuk mandi juga agar nanti ia bisa menyiapkan makanan untuk sang suami. Sedangkan Adri masih berendam di bathtub. Ia sangat pusing menghadapi masalah hidupnya ini. Ia berpikir semenjak Fatimah masuk ke dalam hidupnya ini, ia sering tertimpa oleh masalah yang datang menghampirinya. Puas dengan berendam, Adri pun memutuskan untuk membersihkan badannya. Waktu sudah menunjukkan bahwa sudah masuk waktu sholat dan azan berkumandang dengan jelas. Sekarang Fatimah sedang menyiapkan mukena dan sejadahnya untuk ia pakai sholat sembari menunggu azan selesai. Setelah sudah, Fatimah pun langsung melaksanakan kewajibannya itu. Sedangkan Adri, ia sudah tertidur karena terlalu lelah berpikir. Setelah usai menjalankan kewajibannya, Fatimah pun menuju dapur dan menyiapkan makanan. Dilihat sudah rapi, Fatimah langsung menuju lantai atas, menuju kamar sang suami. "Mas." Tak ada jawaban di dalam kamar. Fatimah memutuskan untuk masuk melihat apa yang dilakukan oleh Adri suaminya. Kenapa ia tak menyahut panggilan dari Fatimah tadi? Setelah pintu terbuka, ternyata langsung menampilkan Adri yang tertidur pulas di ranjangnya. "Mas, bangun yuk, makan malam dulu. Baru nanti tidur lagi mas," ucap Fatimah dengan lembut sambil menggoyangkan bahu Adri dengan pelan. "Mas," ucapnya dengan sekali lagu. "Bangun yuk makan." "Iya, ayo," ucapnya sambil langsung bangun dari tidurnya sambil mengucek mata. Adri pun langsung berdiri dan ingin menuju pintu kamar. Tapi ia melihat di belakang Fatimah yang masih berdiri mematung di tempatnya tadi. "Hei," katanya, "mau makan?" ucapnya dengan keras. "Hah, iya mas, ayo," ucap Fatimah dengan senang. Tadi ia memang terkejut dengan Adri yang mau makan masakannya. Malam ini menjadi sejarah dan berkesan baginya karena suaminya mau makan masakan yang ia masak untuk suaminya.
Fatimah pun langsung berjalan mengikuti langkah Adri. Adri pun langsung duduk manis sambil menunggu Fatimah yang sedang sibuk menyiapkan makanan untuknya. Setelah selesai, Fatimah pun langsung mengambil piring dan mengambil nasi beserta lauknya. Fatimah sangat antusias melayani Adri di meja makan. Maklum, baru kali ini Adri mau menerima ajakannya, jadi tak akan dia sia-siakan. Sudah, jangan banyak-banyak. Ah iya mas, sayurnya yang mana mas mau? Ucapnya menunjuk beberapa sayur yang dimasaknya. Pilihan Adri jatuh kepada sayur capcay. Itu saja, ucapnya dengan datar. Fatimah langsung melihat yang mana yang ditunjuk oleh suaminya. Baiklah mas, Fatimah pun langsung mengambilnya. Adri langsung memakan masakan yang dimasak oleh Fatimah. Setelah Fatimah kasih tadi, ternyata masakannya enak sekali. Aku nggak pernah makan masakan yang enak begini. Kalau tahu begini, mungkin aku mending makan di rumah saja, ucapnya dengan berbinar melihat masakan yang berderetan di meja. Bagaimana masakannya mas? Enak nggak mas? Ucap Fatimah dengan deg-degan menunggu komentar dari Adri. Biasa saja, tapi masih sibuk makan, malah nambah lagi dan lagi. Aduh mas Adri, kalau enak itu ngomong aja sama istri, kenapa harus malu dan ya nggak usah gengsi juga. Makasih ya mas. Fatimah pun tersenyum senang melihat Adri makan dengan lahapnya. Untuk kening Adri pun langsung mengernyit. Ia berpikir untuk apa Fatimah berterima kasih kepadanya. Nggak kok mas, cuma mau bilang terima kasih saja. Setelah mengucapkan itu, Fatimah pun langsung melanjutkan makanannya. Nggak jelas, ucap Adri dengan menyindir Fatimah. Sedangkan Fatimah pun hanya tersenyum manis menanggapi perkataan dari Adri. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini. Kita lanjut besok lagi ya guys ya. Dadah.